Tapi dalam posisi itu gue malah menuhankan makhluk. Anak-anak kami itu meninggal dalam usia 6 bulan menuju 7. Gak uang sama sekali. Megang tapi nggak mencukupi untuk membayar DP rumah sakit untuk dilakukan tindakan sesar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Temir Hadi di channelnya Boys Street Boys. Dan kali ini sudah ada Aji Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Ya. gua mungkin pribadi, teman-teman dari yang suka nonton vlognya channel gua, taunya tuh lu dulu pemain sinetron. Oke. Lama hilang, sekarang tiba-tiba muncul lagi. Oke. Lu kemana aja selama ini? Oke. Di 2010 itu sebenarnya ada nyokap meninggal berpulang. Ada masa yang dimana kayaknya ini nggak bisa di-entertain lagi, kita rehat dulu untuk sejenak. Itu karena salah satu faktor, alasannya karena almarhum ibu. Ya, ibu berpulang karena memang pukulannya sangat terasa pada saat itu. Kayaknya nggak bisa untuk di-entertain sementara ini. Akhirnya beberapa tahun kuputuskan untuk rehat dulu lah. Oke. Rehat dulu, yang dimana ketika sudah kembali pulih secara mental dan sebagainya, akhirnya kembali lagi. Oke, jadi itu kalau boleh tahun berapa? 2010 ya? 2010 ya. 2010 sampai 2000? 2000 Itu sempat vakum berarti 2 tahun, 3 tahun? vakumnya itu kalau nggak salah kita baru mengambil tawaran itu sampai 2014 kalau Sampai nggak 2014, 4 tahun. 4 tahun. Nah, 4 tahun itu selama kosong di dunia entertain lu ngapain aja? Memang nggak ambil. Memang sama sekali nggak ambil? Memang nggak ambil. Dan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari? Masih ada kakek pada saat Masih itu. ada kakek ya? Masih ada kakek. Oke, dan gue sempat dengar info katanya ada fase di mana lu nggak percaya sama Tuhan. Sorry nih. Ada 2 kali mungkin ya, nggak percaya, memaki, marah, nggak terima. Nggak percaya, Memaki, marah. marah. Ya. Apa? Di 2010 itu kan nyokap berpulang yang dimana beliaulah orang terdekat, beliaulah adalah guru buat gue pribadi, tempat untuk mencharge yang sudah habis, tempat untuk mencharge yang sudah lemah di berbagai sektor. Ternyata harus menerima dengan kepulangannya beliau pada saat itu, yang dimana sangat terpukul, nggak siap, nggak terima. Disitulah mungkin muncul pergolakan, penolakan dan sebagainya. Oke. Pergolakan atau penolakan itu lu tunjukin dengan apa? Marah. Marahnya tuh gimana sih, Ji? Ini marahnya bukan sama orang loh, sama Tuhan loh ini. Ya, tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh karena belum tentu hasilnya nanti sama kita kan. Oke. Jangan dicontoh gitu. Intinya pada saat itu gue marah, memaki, nggak terima sama yang mempunyai semua, yang dimana lu udah ambil orang yang paling berpengaruh dalam hidup gue selama gue hidup di muka bumi ini. Gue nggak punya lagi tiang untuk berpegangan, gue nggak mempunyai tempat untuk bersandar yang paling penting. Gue marah, gue memaki, gue nggak terima, yang dimana setelah itu masuk ke dalam tahap nggak ada kalimatullah apapun yang keluar dari lisan. Sama sekali nggak ada? At all, sama sekali. Sholat Udu tidak sama sekali. berapa lama situasi itu? Kayaknya itu 2 tahun, tepat di 2012 baru kembali lagi. Ada orang yang ngajak lu misalnya, ayo Ji, mending lu sholat deh, atau lu ngajak lu untuk lebih dekat sama agama, pada saat itu apa yang lu lakuin? Gue menolak gitu. Bahkan ada orang sholat depan gue pun gue bilang, lu ngapain lu sholat? Allah tuh nggak ada, ngapain sholat? Allah nggak bisa bikin lu kaya, ya Allahnya nggak ada, ngapain sholat? Dan respon orang itu? Astagfirullahaladzim. Ngedenger statement lu ya? Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya Ji waktu itu ya? Karena memang marah bro. Turning point-nya apa? Titik balik sampai akhirnya lu merasa yang gue lakukan ini adalah salah ternyata? Memang di 2010 sampai 2012 itu pergejolakan penolakan itu sangatlah besar di dalam badan ini gitu ya. Entahlah itu apa, pokoknya intinya nggak percaya dengan adanya Allah sama sekali. Tapi gue nggak pernah memaki dan menafikan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Gue nggak pernah memaki Nabi. Tetap gue memandang beliau sebagai Nabi kita. Sebagai memang makhluk yang pernah diciptakan sama Allah yang paling sempurna. Kekasih Allah, Kekasih Rasulullah. Nggak pernah berani.
Tapi sama Tuhan lu marah. Marah. Mungkin itu. Allah masih mantau kali ya. Allah masih sayang. Masih sampai tadi sempat kita ngobrol sebelum on air. Lu bilang ada momen apa ya? Momen dalam tanda kutip momen yang cukup sakral dan sangat spiritual loh kalau buat gua ketika lu sholat Isya. Oke. Di rentang waktu yang 2010 sampai 2012 tidak ada wudu, sholat dan sebagai kalimatullah, tidak ada yang diucapkan di lisan. Tiba waktunya pada saat itu ba'da Isya. Oke, sekitar jam 7:30-8 lah ya, kurang lebih. Tepat di ba'da Isya itu yang dimana memang rumah kakek ini dikelilingi sama masjid ya. Yang dimana muazinnya gue kenal. Teman-teman lu lah ya muazinnya. Muazinnya si Fulan, masjid ini si Fulan. Kok tiba-tiba pada saat itu ada terdengar suara azan yang memang muazinnya beda dari yang lain nih. Itu sangat menyentuh ya, sangat bisa membuat raga kita ini tergerak untuk melakukan sholat pada saat itu. Akhirnya, alhamdulillah pada saat itu tidak dalam keadaan hadas besar ataupun kecil, nggak habis minum dan sebagainya, apalagi drugs ya, tergeraklah untuk mengambil sejadah. Tiba-tiba aja tuh Ji ya, karena ngedengerin suara azan itu ya. Terhanyut gitu loh. Ambil sejadah, mulai sholat seperti biasanya selayaknya orang sholat. Nggak ada yang aneh pada saat itu. Masuk ke at-tahiyat rakaat kedua, lantas kita bangun untuk menuju ke rakaat ketiga. Di situ tiba-tiba everything is dark gitu loh. Gelap. Tapi lu sholat dalam keadaan terang dong? Nyala semua lampu. Nyala lampu. Gue pikir tadinya itu ini mati lampu kali ini. Tapi kok sejadah nggak kelihatan. Tangan pun nggak kelihatan. Biasanya kalau mati lampu kelihatan dong, masih terlihat tipis-tipis gitu. Ini kok nggak kelihatan. Oke lah. Pada saat itu masih dalam posisi sholat, coba untuk tenang. Nggak lama-lama tuh ada satu titik putih ya. Itu dari kejauhan, masih ingat betul itu. Bercahaya putih tapi nggak bikin mata silau. Mata sakit pada saat kita menatap. Biasanya kalau kita melihat lampu yang sedang dihidupkan ada satu silau gitu kan. Sakit itu kan. Pun matahari pun sakit, tapi ini silaunya itu lebih dari matahari. Putihnya itu putih yang nggak pernah gue lihat di muka bumi ini, seputih itu, bersih. Akhirnya lambat laun titik ini tuh mendekat secara perlahan tapi pasti itu. Membentuk suatu bentuk yang tadinya hanya berupa titik. Saking besarnya tuh gue nggak bisa berpaling dari bentuk ini yang dimana memang saking besarnya. Mau buang pandangan ke kiri, ke kanan, depan, belakang pun nggak bisa pada saat itu. Gue nggak bisa ngaji sampai saat ini, tapi beberapa huruf-huruf yang simple, huruf-huruf hijayah, beberapa mungkin masih paham. Lantas di dalam sholat itu, ini apa ya? Kayaknya gue pernah lihat dibentuk di mana ya ini. 1, 2, 3 detik kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu lafaz Allah. Cahaya itu membentuk lafaz Allah. Lafaz Allah. Gue inget kenapa itu lafaz Allah. Itu gue sering lihat di masjid-masjid ketika sholat. Makanya gue tahu, ini lafaz Allah. Itu getar. Bukan, lafaz Allah. Enggak gitu. Enggak sesimpel seperti gue menceritakan sekarang gitu. Itu getar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya bergetar. Di situ pula terasa kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita ini kotor, kita ini kecil untuk gue ya pada saat itu ya. Gue nggak bisa apa-apa tanpa izinnya sebenarnya. Di situ gue langsung bilang, ya Allah, Rabbi, maafkan Aji ya Allah. Janganlah engkau menjauhi dan membenciku ya Allah. Maafkan selama ini, sekian tahun ini, kau telah menafikanmu dalam bentuk apapun, memakimu ya Allah. Mau ngomong bismillah pun nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kekunci mulutnya gitu. Kekunci. Surah Al-Fatihah pun yang rata-rata umat muslim pasti hafal. Betul. Karena itu nggak sah dalam sholat kalau nggak ada Al-Fatihah. Hilang, nggak lupa gitu. Oke, nah dalam situasi mulut kayak kekunci, terus ada lafaz Allah di hadapan lu, apalagi tuh yang lu lakukan saat itu? Itu kan situasinya lagi sholat Isya padahal ya? Isya, dalam keadaan sadar. Itu getar, itu gue pikir gue mau dicabut namanya pada saat itu. Sampai gue bilang, ya Allah, Rabbi,
izinkanlah ku mempunyai kemampuan atas izinmu untuk mengingat surahmu, kalammu ya Allah. Izinkanlah aku sampai sholat ini selesai. Gue nggak berani bilang, kalaupun memang gue mati, selesai sholat dulu. Belum berani, karena sholatnya takut. selesai dulu baru. Iya, gue minta izin, ya Allah, aku punya kemampuan atas izinmu untuk menyelesaikan sholat. Tapi feeling itu udah main. Wow, jangan-jangan ini waktunya udah tiba ini. Akhirnya secara perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa tuh. Bisa. Rakaat 3, aman. Ini juga nggak gue mendengar suara apapun ya. Sama sekali. Sekeliling lu nggak mendengar suara apapun? Nggak. AC itu nggak ada suara. Karena kan kakek itu kan rumahnya jalur aktif depannya. Itu banyak sekali lah suara kendaraan berlalu lalang, orang berlalu lalang itu tidak terdengar sama sekali, bersih pada saat itu. Akhirnya pada saat at-tahiyat terakhir, bentuk ini memang secara sadar memang nggak ada, tapi kayaknya masih mengamati. Setelah gue berhasil untuk melakukan sholat dari 3 ke 4 rakaat itu, udah nggak ada di depan, tapi masih mengamati, terasa betul gitu. Akhirnya begitu at-tahiyat selesai, salam. Ini bukan mati lampu, feeling pada saat itu. Tapi gue selayaknya manusia memang masih berpikir secara logis dan akal. Sebenarnya kan nggak bisa ya. Iya. Gue ke warung, ke belakang rumah kakek itu di belakang kan ada warung kelontong gitu. Gue tanya sama yang punya warung, karena satu listrik. Kalau rumah gue mati, pasti dia mati. Nggak mungkin gue nyala, dia nggak ada itu. Akhirnya, Surul, mati gak lampu tadi barusan? Enggak bang. Serius. Nasrul dari tadi di sini dan nggak ada yang lampu mati bang. Satu. Kedua, di depan itu Nasrul ada yang main gitar dari tadi, baru datang bagaimana? Dari tadi dia main gitar itu, berisik kali itu bang. Sama sekali ketika kejadian itu nggak kedengeran semuanya? Nggak kedengeran. Nah akhirnya dari situ pelan lah. Kembali ke track. Balik nih. Balik. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Itu yang biasanya alhamdulillah Allah izinkan untuk bersalawat, salawat. Beristighfar. Benar-benar pelan-pelan. Kalau nggak salah pada saat itu, walaupun belum sampai 5 waktu, setengahnya dalam sehari 3 kali itu masuk absen. Tapi balik lagi, bro. Balik lagi? Gue hanya manusia biasa, terlena lah yang namanya dunia. Karena hidayah hanya milik Allah ya. Gue yakin itu. Ada orang hari ini bener-bener tekun ibadahnya, besok tiba-tiba dia jadi seorang yang pemalas. Ya Allah. Dan gue cukup percaya dengan cerita itu. Masya Allah. Nah itu balik lagi. Bandel lagi lah dalam tanda kutip begitu. Bandel tapi nggak banget. Bandel tapi nggak banget. Sebelumnya banget. Banget. Bandel dalam arti ya minum gitu kan. Tapi kalau drugs memang Allah ini mengizinkan bahwa kenikmatan itu dicabut ketika menikmati drugs. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Karena ada memang pada saat itu gue mengkonsumsi obat penenang pada saat itu. Karena memang panic attack dan sebagainya kan. Gue juga anxiety ya kalau anxiety itu memang dianjurkan sama dokter. Tapi di luar itu nggak maksudnya nggak ditawari, ada beberapa jenis. Memang Allah nggak izinkan kayaknya. Nggak nikmat aja gitu loh. Kayak bukan gue banget nih. Nolak gitu loh. Tapi kalau minum terus dan sebagainya itu masih pada saat itu sempat keluar tapi nggak parah. Sesekali tetap sholat. Minum nih. Karena kan ada banyak ente percuma kalau misalkan ente minum, sholat percuma. Sholat mah sholat beda, wajib. Urusan Allah ya. Itu urusan Allah. Kalau misalnya sampai gue bro, minum. Karena memang terpanggil pada saat itu azan subuh, gue mandi. Mandi wajib. Habis itu sholat subuh. Sholat. Kalau memang lagi berasa terpanggilnya gitu ya, sholat. Besok begitu lagi. Ini baru gue cerita di podcast lu nih. Nggak tahu mungkin arahnya ke minum, azan subuh, lu mandi, lu sholat. Tapi nggak mabuk ya. Iya. Minum biasa, hangout, chillin aja, chillin gitu loh. Sholat. Besokannya ada yang ngajak lagi, Ji, yuk kita ngumpul yuk. Sampai akhirnya kembali lagi bener-bener ke jalan yang lurus, apa? Kemari. Kejadian yang sempat rame ini nih. Iya. Yang keluarga, istri kemarin sempat, keguguran apa gimana sih? Jadi memang anak kami ini meninggal dalam kandungan. Ya. Yang dimana pada saat itu kita diizinkan sama Allah untuk menjalani suatu proses yang sebenarnya di ujungnya hanya kepadaku lah.
seharusnya kau berserah. Dan hanya aku yang hanya bisa menolongmu. Itu poinnya. Itu benar-benar dalam. Sebelumnya memang ada yang dimana gue tidak berhasil dengan konsep artinya gini, menyerahkan semuanya ke Allah, percaya dengan semua kekuatan Allah, kebesaran Allah. Tapi dalam posisi itu gue malah menuhankan makhluk. Berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia. Yang dimana memang porsinya sepertinya berlebih. Allah kan maha pencemburu. Iya. Ya kan? Allah maha Minta sama Allah, jangan sama makhluk. Ya, Ya kan? aku tergantung prasangka hamba aku. Allah tergantung prasangka hamba. Allah kita merasa dekat, Allah akan dekat. Ya. Ya kan? Dan kalau kita merasa jauh, Allah akan jauh. Jadi kemarin itu gue tetap megang konsep. Even gue sudah tahu bro. Sesungguhnya akulah Tuhanmu, mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan semua permohonan dan permintaanmu. Tapi satu ini yang nggak pernah gue ngeh ya, dalam arti aku tergantung prasangka hamba aku. Mental jadi di situ. Sempet nggak menuhankan makhluk seutuhnya, tetap minta sama Allah, tapi ini nggak dipegang. Prasangka husnuzon sama Allah tuh nggak ada. Husnuzon. Yang ada suuzon. Ini kayaknya Allah nggak nolong deh. Ini kayak gue bisa nih tanpa Allah, jalan. Kayaknya Allah nggak nolong nih. Kayaknya gue bisa tanpa Allah. Memang pada di situ ya. sempat terlena, dan memang pada saat itu gue meyakini apa yang gue dapat, apa yang gue punya pada saat itu atas jerih payah gue pribadi. Bukan atas pertolongan Allah. Oke. Setelah gue bermuhasabah diri ya. Setelah kejadian ini gue mikir, karena kan kita sesungguhnya diberikan akal bagi orang yang tahu cara menggunakan akal tersebut. Ya. Gue berpikir di mana nih salahnya, karena gue pada saat itu berpikir nggak ada dosa yang gue lakukan. Yakin? Nggak ada dosa yang lo lakuin. Nah. Kita mana tahu dosa apa enggak kan? Dosa dan pahala buat gue maksudnya hanya Allah yang tahu. Dalam arti dosa-dosa besar. Oke. Kan ada beberapa macam-macam dosa-dosa besar. Kayak nggak gue lakuin. Kok begini ya? Ternyata hasil dari kemarin, hikmahnya adalah itu. Teguran dari Allah. Teguran dari Allah yang dimana gue salah menempatkan kepercayaan, menempatkan berserah diri gue. Yang seharusnya itu kepada Allah seutuhnya. Gitu. Sampai akhirnya istri dalam kondisi keguguran di kandungan 6 bulan ya, kalau nggak salah, sempat baca beritanya gue. Kandungan anak-anak kami itu meninggal dalam usia 6 bulan menuju 7. Oke. 6 bulan menuju 7. Kita baru tahu anak kami sudah tidak bernyawa berdasarkan medis. Itu USG dong. USG dan ada pembengkakan di otak yang dimana dokter bilang ini terjadi selayaknya manusia meninggal lebih dari 3 sampai 4 hari. Jadi asumsi dokter pada saat itu ketika di USG terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berasumsi sudah meninggal dari 3-4 hari yang lalu. Lu nggak megang uang sama sekali? Megang, tapi nggak mencukupi untuk membayar DP rumah sakit untuk dilakukan tindakan sesar. Oke. Keluarga nggak ada yang support? Intinya di saat situasi dan kondisi pada titik itu, benar-benar Allah cuma menyediakan, nih mana yang kau pikir bisa membantumu, yang kau pikir bisa memberikan jalan keluar untukmu selain aku. Yang lo lakuin waktu itu ketika lo sadar bahwa gue udah salah, gue berprasangka nggak baik sama Tuhan gue, apa? Lo akhirnya minta ampun kah atau? Gini, sebelum gue open donasi, gue japri beberapa kawan yang saling mengenal satu sama lain. Ada yang bantu, beberapa ada yang bantu, tapi argonya berjalan lambat. Karena pada saat itu gue harus balapan dengan kondisi istri yang semakin lama semakin menuju ke tepi yang dimana harus memilih hidup dan mati. Ya. Ini nggak bisa, ini speednya terlalu lambat. Akhirnya gue loncat lagi keluar circle yang dimana orang mengenal gue nggak mengenal mereka. Itu untuk orang yang, gue nggak berani bilang followers, karena siapalah gue kan. Gue hanya bilang orang yang sering melihat-lihat gue. Iya. Oke, gue minta tolong sama mereka. Dengan donasi itu? Dengan donasi itu. Lamban sekali. Nah, itu benar-benar the last minute. Rintihan istri, rasa sakit istri pada saat itu benar-benar terlihat sudah ini is not okay anymore gitu loh. Ini nggak bisa lagi ditunda. Akhirnya istri bilang pada saat itu masih ada satu kemungkinan di sini yang insya Allah ridho.
Kamu berani membunuh rasa malumu? Kamu berani, Itu istri yang bilang. kamu berani membunuh gengsimu? Kamu berani membunuh rasa siapa kamu? Keakuanmu. Egomu. Ya. Bukan untuk aku, tapi untuk anakmu. Dia nggak bilang untuk dia, bro. Untuk Gila. anakmu. Gue merinding sih ngedenger. Itu kalau kita pahami arti kalimat dari untuk anakmu, bukan untukku. Anakmu yang notabene sudah tidak bernyawa, bro. Mungkin bagi pemikiran istri pada saat itu, as a Muslim, Yes. ketika meninggal harus secepatnya dilakukan Ya. pengkuburan dan pemakaman sebagai yang layak. Karena sesungguhnya dia ingin cepat-cepat. Itu mungkin dalam benak istri. Makanya istri berbicara pada saat itu, bukan untukku, untuk anak-anak. Wah, itu gua Pergolakan batin apa yang lu rasakan? nggak langsung gua open gitu. Langsung gue buka, tadinya kan private, langsung gue buka pada saat itu. Sebelum gue buka, gue bilang sama Allah, ya Allahu Rabbi, apapun kejadian ke depan, semuanya aku berserah kepadamu ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nggak nyangka responnya kan seluar biasa ini. Banyak yang orang salah mengartikan kejadian ini. Gini, sepintar apapun manusia Ya. untuk merancang sesuatu, tapi kalau Allah nggak ridho, Allah nggak izin, mustahil. Betul. Itu akan terjadi. Tapi sesimpel apapun, nggak menyangka ini bakal meledak atau ini bakal terjadi sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kalau Allah ridho di sana, Allah izinkan, kun fayakun. Begitupun ini. Gue Bismillah. Gue cuman pada saat itu gue hanya mencari jumlah uang senilai yang dimana untuk cukup memenuhi kebutuhan dilakukan penanganan sesar. Iya, tindakan. Istri ya. Gue minta lebih sama Allah. Ya Allah ya Rabbi, lebihkanlah 10 juta buat aku. Untuk aku pegangan setelah ini. Masya Allah, bro. Allah kasih lebih. Dan tadi lu sempat cerita, ini sebetulnya dalam tanda kutip udah nggak lu buka lagi kan donasi, Ya. tapi masih ada aja. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Ada beberapa hamba-hamba Allah Dan itu mereka tuh nggak mau disebutin namanya katanya. yang mau disebutin sampai gue nggak mau membuat kalimat dalam media gue. Oke, kita tutup donasi karena kalimat itu kalau kita telah lagi lebih dalam, yang berhak menutup hanyalah dia. Ya. Tapi banyak orang yang nggak paham. Makanya gue menggunakan dengan keterbatasan kemampuan gue ini yang nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Kalaupun ini nggak cukup, Allah akan cukupkan. Sekarang posisinya Allah sudah menyelesaikan satu demi satu. Bisa dong mengartikan sebagai ini udah selesai. Udah Allah selesain satu demi satu. Tapi setelah itu izin untuk ku berbuat baik kepadamu. Tak perlu diinformasikan ke media. Siapa aku ini, berapa jumlahnya. Sampai detik ini gue jalan menuju ke podcast antum masih ada. Masya Allah. Dan ini Allah yang desain ya. Wallahu a'lam bishawab. Pasti. Karena gue bilang jangan dipaksakan kalau memang keadaan keuangan kalian di sana belum begitu baik. Dia cuma bilang ini, nggak tahu bro. Ini gue tergerak aja, yakin betul kayaknya harus kasih ke lu titipan Allah ini. Allah ya Karim. Gue sebatas manusia, kayak kalau memang pihak sana ridho ikhlas dan ini terjadi atas izin Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi memang gue yakin di luar sana banyak yang mempunyai pergulatan, pertarungan masing-masing dengan masalah masing-masing. Ini hasilnya ketika kita berserah, bersandar seutuhnya sama Allah. Ketika lu ibaratnya apa ya, udah deadlock kan, udah nggak tahu lagi lu harus kayak gimana. Terus kemudian akhirnya lu berserah diri. Berserah diri. Even 1 tambah 1 sama dengan berapa Ji? Gue nggak tahu pada saat itu. Sama sekali udah nggak tahu mau ngapain lagi. Dan akhirnya tadi istri yang bilang, Ya. lu mau nggak nurunin atau menghilangkan keakuanmu Atau membunuh siapa kamu?
menurunkan ego kita sebagai ini kan kita laki-laki, kemudian kita sebagai kepala keluarga ketika harus seperti ini kan apa ya? Ada yang pertama mungkin laki-laki punya ego. Yeah. Yang tadi istri lu bilang ada keakuan ya laki-laki. Yeah. Ada gengsi, ada pride. Yeah. Itu udah buang jauh-jauh. Mas, di titik itu gue ngerasa masih ada yang lebih berharga dibanding gue siapa. Gengsi gue, harga diri gue. Masih ada yang jauh di atas itu. Yang dimana anak-anak gue yang sekarang, istri gue, terhadap anak-anak kami yang sudah berpulang terlebih dahulu ya, atas izin Allah, itu lebih berharga. Even pada saat itu ada yang menawar ginjal gue, lo akan lepas? Gue akan lepas karena gue yakin no sacrifice there is no victory. Kita dalam Islam semuanya pasti sudah ada kalkulasinya, sudah ada rewardnya. Gue yakin kalau misalkan dengan ginjal gue ini bisa membuat keluarga gue sejahtera, nyaman hidup, gue akan lepas. Karena gue pemimpin mereka, gue imam mereka. Pada saat kita akad, kitalah menjadi pemimpin seutuhnya untuk keluarga kecil kita. Apapun resikonya, baik buruk, kurang ataupun lebih, kita harus maju. Dan kita nanti yang dihisabkan sebagai leader, kepala keluarga. Ya. Apa yang dilakukan untuk istrimu, untuk anak-anakmu, dan apa yang mereka lakukan di luar sana. Ya. Masya Allah. Ini satu persatu, alhamdulillah, artinya masalah terselesaikan dong. Alhamdulillah ya Allah. Hikmah apa sih yang bisa lu ambil dan lu bagiin ke teman-teman yang lagi nonton acara ini? Oke, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Mustahil kita bisa berajin beribadah. Mustahil kita bisa menelaah esens, materi, isi yang terkandung dalam Al-Quran Nur Karim, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau itu tanpa izinnya Allah. Kenapa itu bisa Allah izinkan? Mungkin orang tua kita menitipkan doa untuk kita. Allah jawab. Allah izinkan kita jadi rajin sholat. Allah izinkan kita jadi hafiz Quran dan sebagainya. Allah izinkan untuk kita bisa menelaah isi materi sesungguhnya yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya semua itu terjadi besar ataupun kecil itu karena Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohon, kalau Allah nggak izinkan itu mustahil untuk jatuh. Jadi kedepannya kalian lihatlah, kalau kita bergantung seutuhnya sama Allah, kita benar-benar bersandar, kita menyandarkan diri kita sama Allah, kita berhambalah sama Allah. Kita ini seorang hamba. Kita nggak bisa daya upaya yang bisa kita lakukan tanpa izin Allah. Ya ini hasilnya. Itu munafik kalau gue bilang gue nggak butuh dunia. Dunia mengikuti tapi bro. Kok belum sampai saat ini sholat 5 waktu loh. Tapi seutuhnya pelan-pelan diperbaiki. Pelan-pelan diperbaiki, tapi seutuhnya gue samina wa atona. Dalam arti ketentuan-ketentuan Allah di kedepannya. Itu pun juga gue masih berdoa. Izinkanlah aku untuk berbesar hati, terima apapun keputusanmu ya Allah. Gue serahin semuanya sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillah. Ji, buat teman-teman di luar sana, ini kan pengalaman hidup lu, masya Allah ya. Gue denger aja sampai merinding gitu kan. Bahkan istri gue tuh ngikutin berita lu ya Allah. Di rumah. Kamu boleh tundang, kata bini gue tuh ya. Pasti pengalaman hidupnya, cerita dari hidupnya bisa bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman di luar yang masih galau tentang keyakinannya sama yang maha pencipta, yang maha segalanya, kasih tips dong supaya mereka tuh semakin yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Meminta tuh sama Allah. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat yang pertama. Niat. Minta ke Allah, ya Allah, buatkanlah hati ini agar hati ini menerima semua ketentuan apa yang nanti kau kirimkan kepada aku. Tambahkanlah keyakinan ini untukmu ya Allah. Gerakkanlah hati ini. Ku berniat ya Allah. Pasti ada. Mustahil Allah nggak lihat. Mustahil Allah nggak menjawab. Apa ya? Gue sampai nggak bisa ngomong lagi dengar cerita lo bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta 1 dikasihnya 3 loh.
Ya kan? Nggak Kita minta 3 dikasih 10. Kita nggak minta dikasih. Iya. Gitu loh. Jadi memang ada beberapa konsep yang dimana memang konsep ini nggak bisa ditelaah dengan akal. Ya. Makanya kan ada yang bilang kalau kita mau memperdalam agama, kita harus percaya dulu sama yang gaib. Ya. Itu gue sempat denger gitu dari beberapa kajian gitu. Kalau kita nggak percaya sama yang gaib, susah nanti kita bicara tentang agama. Yang kasat ya? Iya. Ya, pasti itu. Ya intinya jangan berpikir gue ini orang nggak baik, gue ini nggak sholat belum 5 waktu. Itu dipinggirkan dulu lah. Bersandar dulu sama Allah, minta izinnya Allah untuk hati ini benar-benar bersandar seutuhnya kepadamu ya Allah. Di situ nanti kita lihat pelan-pelan responnya apa, yang terjadi apa setelah itu. Karena sesungguhnya gini bro, setiap perihal apapun dalam hidup gue, itu gue terkadang ini for real ya. Gue menjawabkan jawaban itu dari kayak misalkan let's say gue duduk di satu tempat ngopi gitu. Gue lihat nih kenapa ya terjadi sama hidup gue. Nggak jauh dari situ tuh ada aja kejadian yang di sekitar tuh yang terjadi. Oh ini jawabannya. Kenapa hal ini terjadi sama gue? Itu satu. Banyak pelajaran-pelajaran hidup yang kita bisa ambil hikmahnya dan kadang-kadang kita nggak nyangka waktunya datang kapan gitu. Betul. Kalau kita bisa lebih peka apapun yang terjadi di sekeliling kita pada saat itu, pada saat nanti, dan pada saat yang akan datang, itu sebenarnya tanda-tanda dari Allah tuh setiap detik tuh ada. Gue lagi nggak tahu nih apa ini yang terjadi ya. Yang kedua, gue mau buka YouTube pengen denger lagu, tapi dengan atas izin Allah nggak tahu tuh kebuka aja Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, yang dimana materinya itu gue cari gitu. Dan sebetulnya itu adalah jalannya Allah untuk gerak Allah menggerakkan supaya lebih dekat sama. Iya. Kasarnya, nggak peka juga, oke. Ku kasih lagi kata Allah, nggak peka juga. Ku kasih lagi, jangan sampai ketika sudah tahu pura-pura nggak tahu. Ya. Gitu loh. Jangan sampai tahu, kalau udah tahu pura-pura nggak tahu, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Udah tahu dosa tapi tetap dilakuin. Iya, seperti itu. Ini masalah satu persatu keluarga, alhamdulillah istri kondisi udah sehat. Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat, alhamdulillah. Oke, dalam waktu dekat apa yang mau? Ada proyek terbaru apakah? Atau balik lagi ke sinetron kah? Atau balik lagi, gue berserah sama Allah. Yang dimana apapun ketentuan yang Allah kasih di dunia manapun, kembali ke entertain ataupun kembali ke dunia usaha yang gue lagi bangun pelan-pelan, gue terima. As long Allah ridho. Jadi akhirnya lu ada tahap bener-bener mencoba untuk ikhlas dengan oke, gue mengikuti apa ya? Ya biarkan semuanya mengalir aja. Yeah. Nanti Allah nentuinnya mau kemana. Karena Lu akan ikut itu gitu. Ada satu yang unik di sini, bro. Apa? Ini pesan dari kawan kita Sumargo Denny. Yang dimana dia bilang, yang penting bro, lu hikmat dalam menjalani proses. Masya Allah. Lu hikmat dalam menjalani proses. Hikmat dalam menjalani proses. Lu ambil bro. Ini gift. You should take it this gift. Seorang Sumargo Denny bisa bicara seperti itu. Kalau bukan Allah yang gerakan, siapa yang gerakan? Ya. Jadi istilahnya kita berusaha tanpa berdoa itu kan kita sombong ya. Tapi berdoa tanpa berusaha kitanya sombong bohong. Jadi ikhtiar ya, doa pun ya, dan kita benar-benar harus Bismillah. Bismillah. If you want to start something, you should to finish it and let Allah do the rest. Ya, selesai. Kios. Gila, gue belajar banget sih dari lu, Ci. Oh enggak lah. Ini kan gue begini atas Allah juga sampai. Masya Allah. Oke, Ji, thank you loh. Udah jauh-jauh datang ke sini. Apa ya, cerita lu tuh bener-bener, mungkin gue orang yang langsung dengar dari lu tuh, wah gila. Apalagi gue sebagai seorang laki-laki juga, kemudian kita punya keluarga, punya anak. Banyak banget belajar dari kisah hidup, dan mudah-mudahan kita ini apa ya, kita sebagai sesama muslim bisa saling memberi syafaat nanti di yaumul akhir, itu doa kita ya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya Allah. Qabul Rabbi. Syukron sekali lagi. Jazakallah khairan, kasih barakallahu fikum. Salam buat keluarga, sehat selalu ya. Salam buat istri dan anak. Oke, Masya Allah. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol bareng Aji, dan mudah-mudahan cerita perjalanan hidupnya bisa menginspirasi kita semua. Hikmah-hikmah yang didapat juga bisa membuat kita lebih
dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.